Baru 4 bulan, proyek kebanggaan Jokowi sudah untung besar, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Hilirisasi pertambangan yakni hilirisasi nikel Indonesia terhitung sukses. Pada tahun lalu, proyek yang menjadi kebanggaan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini berhasil meningkatkan nilai ekspornya menjadi 33,81 miliar dolar Amerika Serikat atau 504,2 triliun rupiah. Jika kurs 14.915 rupiah per dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Angka tersebut melonjak 745% dari nilai ekspor pada tahun 2017 ketika Indonesia hanya mengekspor bahan mentah berupa biji nikel. Nilai ekspor nikel pada tahun 2017 yakni hanya sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat. Dulu pendapatan kita hanya 4 miliar dolar Amerika Serikat di 2017. Tahun lalu 34 miliar dolar Amerika Serikat dan tahun ini saya pikir bisa naik, ujar Luhut dalam acara Jakarta Geopolitical Forum 7 dikutip Jumat 16 Juni 2023. Oleh sebab itu saat ini pemerintah terus gencar menggenjot program hilirisasi di dalam negeri. Pemerintah, kata Luhut, tidak akan melakukan kegiatan penjualan bahan mentah ke luar negeri. Kita sudah mempunyai industrinya, tapi ini baru satu sektor saja. Kita belum bicara bagaimana hilirisasi besi, baja, dan lainnya, kata dia. Sampai pada April 2023 ini, realisasi nilai ekspor nikel hasil hilirisasi sudah mencapai 11 miliar dolar Amerika Serikat atau 165 triliun rupiah. Tahun ini saya pikir bisa naik, ujar Luhut. Sebagaimana diketahui karena program hilirisasi nikel dan larangan ekspor biji nikel, pemerintah Indonesia digugat oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Menko Luhut juga kelihatan sangat geram saat berbicara mengenai WTO. Indonesia saat ini menguasai cadangan mineral kritis berupa nikel yang cukup besar. Oleh sebab itu, ia mempertanyakan kenapa negara ini tidak boleh mengolah biji nikelnya sendiri di dalam negeri. Jadi kenapa kita tidak boleh mengolah mineral kita sendiri, kenapa harus diekspor? What the hell of, sorry to say, ujar Luhut. Ia pun heran dengan WTO yang memaksa Indonesia untuk mengekspor bahan mentah berupa nikel. Padahal, dengan Indonesia melakukan kegiatan hilirisasi di dalam negeri, negara ini mendapatkan untung. Menurut Luhut, hilirisasi nikel dalam negeri selain meningkatkan perekonomian di dalam negeri, juga menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga membuat usaha kecil menengah dapat turut berpartisipasi. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga memamerkan capaian perdagangan Indonesia dengan Cina yang cukup memuaskan, di mana dalam 2 tahun terakhir ini RI bisa mencatatkan surplus. Berdasarkan paparan Luhut, sejak tahun 2010 nilai impor dari Cina masih lebih besar dibanding ekspor Indonesia ke Cina. Namun sejak 2021 sampai 2022, Indonesia secara tahunan mulai mendapati surplus perdagangan dengan Tiongkok. Dulu perdagangan kita dengan Cina selalu defisit, lihat di 2010 ini. Tapi 2 tahun terakhir kita surplus, ungkap Luhut dalam acara Jakarta Geopolitical Forum 7 dikutip Kamis 15 Juni 2023. Meski begitu, Luhut menyebut Cina tetap memperlakukan bea masuk anti-dumping sebesar 20% pada produk iron steel. Dulunya negatif, lihatlah surplus 2 tahun terakhir, ungkap Luhut. Menurut Luhut, beberapa orang Indonesia tidak menyadari atas pencapaian yang telah dilakukan pemerintah saat ini. Meski belum menjadi negara yang sempurna, setidaknya Indonesia sedang menuju ke arah yang benar. Bagaimana menurut Anda? Rencana Anies NKRI kembali ke titik nol, disindir Jokowi mirip meteran pom bensin, ditulis oleh suparmindisiwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Seperti kita ketahui, hubungan Presiden Jokowi dan Anies Baswedan mulai renggang sejak Anies dipecat jadi Menteri Pendidikan. Anies dianggap tidak becus dalam bekerja hingga akhirnya direshuffle oleh Presiden Jokowi. Sejak saat itulah Anies mengibarkan bendera perang dingin dengan Presiden Jokowi. Apalagi ketika dirinya berhasil memenangkan Pilkada DKI tahun 2017 yang lalu. Anies semakin besar kepala, dia semakin berani melawan atas segala kebijakan pemerintah.
bila kebijakan tersebut dinilainya tidak menguntungkan dirinya. Tapi untuk pembangunan stadion BMW yang sudah dicanangkan sejak era Sutioso, pembangunan ini dianggap bisa menguntungkan Anies secara elektoral untuk persiapan 2024. Makanya Anies pun mengusahakan secara mati-matian. Hal ini sangat berbeda dengan program Sodetan maupun normalisasi Sungai Ciliwung, di mana Anies hanya mengubah nama programnya menjadi naturalisasi, tapi hanya sebatas mengubah nama program. Pengerjaannya tidak pernah disentuh sama sekali. Bahkan untuk mengeruk Kali Mampang saja Anies harus dituntut dulu di pengadilan baru mau kerja. Dan akhir-akhir ini setelah dirinya dicapreskan oleh Koalisi Perubahan, Anies terlihat malah semakin sentimen terhadap Presiden Jokowi. Padahal kita semua tahu lawan Anies ke depan bukanlah Presiden Jokowi tapi Prabowo dan Ganjar Pranowo. Tapi rasa sentimen Anies terus ia perlihatkan. Salah satunya adalah dengan mengkritik segala kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi baru-baru ini. Dengan merasa hebat dengan begitu pedenya, Anies mengatakan akan melihat kembali ke belakang untuk tujuan didirikannya bangsa ini. Apa sudah pada rel yang tepat atau melenceng dari jalur yang sebenarnya? Anies mengatakan bahwa estafet kepemimpinan ke depan tidak melulu berbicara mengenai keberlanjutan atau tidak, melainkan soal mencapai tujuan bernegara. Bahkan dengan sombongnya Anies berpesan kepada yang bertugas saat ini untuk tidak perlu khawatir, sebab tugas yang akan diemban oleh pemerintahan saat ini akan segera usai pada 2024 mendatang. Bagi yang sekarang sedang bertugas, jangan pernah khawatir, karena memang tugasnya akan selesai. Itu adalah proses 5 tahunan, kata Anies dengan segala kesombongannya. Mungkin di sini Anies akan melanjutkan program Jokowi yang dianggap oleh Anies sangat buruk. Tapi pertanyaannya, buruknya program Jokowi di mana? Mungkin maksud Anies di sini semua program yang tidak sesuai dengan keinginannya tidak akan dilanjutkan, dan saya rasa hampir semua program Presiden Jokowi akan tidak sesuai dengan keinginan Anies. Pernyataan Anies ini kemudian dibalas oleh Presiden Jokowi bahwa pemerintahan ke depan tetap harus melanjutkan program-program dari pemerintahan sebelumnya. Harus ada keberlanjutan dan kesinambungan, harus. Kalau sudah kepemimpinan 1, 2, 3, sudah sampai SMA, kepemimpinan SMA itu masuk universitas, jangan balik lagi ke SD lagi, ujar Jokowi di Gedung Jakarta Titar pada Kamis 15 Juni 2023. Dalam pidato Presiden Jokowi tersebut, Presiden Jokowi menganalogikan bahwa kepemimpinan bukan meteran di pom bensin. Karena menurut Presiden Jokowi, meteran pom selalu dimulai dari nol dan hal tersebut tidak bisa diterapkan dalam kepemimpinan sebuah bangsa. Masa kayak meteran pom bensin, mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, kepemimpinan berikut masuk SMA, universitas. Nanti kepemimpinan berikut masuk S2, S3. Tidak maju mundur, poco-poco, kata Presiden Jokowi. Tapi di sini menurut saya tujuan Anies ikut berkompetisi dalam Pilpres 5 tahunan tersebut untuk membalaskan dendam ke Jokowi. Karena dari pernyataan Anies sudah cukup gamblang bahwa dirinya akan mengubah apapun termasuk tujuan sebuah bangsa bila dianggap melenceng dari yang diyakini oleh Anies sendiri. Dan sangat jelas tujuan dirinya hanyalah untuk kekuasaan. Jadi di sini fix Anies memang pantas dijegal, bukan oleh Jokowi tapi oleh kita yang sangat mencintai negeri ini. Bagaimana menurut Anda?